Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Haji Johana beserta para pengurus, yang kami hormati Bapak RW kita Bapak Ustaz Haji Hariri, dan para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik? Mudah-mudahan kita semuanya Allah takdirkan menjadi hamba-hamba Allah yang semakin lama hidup di muka bumi ini semakin disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak keturunan Allah pilih dan Allah takdirkan menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada akhir Quran surat An-Nahl. Pastinya malam ini kita masuk pada pembukaan Quran surat yang ke-17, surat Al-Isra, ya. Tetapi saya selingi dengan sekarang kita akan membahas surat pendek, hadirin. Surat At-Takatsur. Apa hadirin? Surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur ini berbicara tentang racun yang mematikan nurani manusia. Masya Allah. Bicara tentang apa Bapak Ibu? Racun yang bisa mematikan nurani hati seseorang. Ini hadirin. Nah, untuk menyingkapnya, ada rumusnya ini hadirin. Rumusnya 3K. Apa hadirin rumusnya? 3K. K yang pertama, keindahan dunia itu memabukkan. Apa yang pertama hadirin? Keindahan dunia itu memabukkan. Itu K yang pertama. Keindahan dunia itu memabukkan. Siapa yang bilang? Allah dalam Al-Quran. Kalau kita nggak hati-hati. Tapi hadirin, kalau orang mabuk, ya kan, Bu, kalau anak kita mabuk itu Bu, ada penawarnya nggak kira-kira Bu? Apa juga penawarnya? Nggak usah ke dokter tapi beli apa? Kelapa apa? Oh, kelapa hijau, ya. Senang yang muda-muda nih Bapak, Insya Allah. Kelapa apa Pak? Bapak-bapak bilangnya kelapa muda, ibu-ibu bilang apa Bu? Kelapa hijau, ya. Yang tahu biasanya ibu-ibu tuh, bapak maunya muda aja ya, Masya Allah. Hati-hati lo dicatat yang bilang muda tadi. Apa obat mujarab untuk menghilangkan mabuk itu hadirin? Allah juga bisa kasih resepnya dalam Al-Quran ini, Quran surat At-Takatsur. Yang kedua, kuburan dan kematian akan menyadarkan. Masya Allah. Yang kedua apa? Kuburan dan kematian yang menyadarkan. Jadi hadirin, jika keindahan dunia bisa memabukkan, obat penawarnya apa? Kuburan dan
kematian akan menyadarkan. Masya Allah, sehebat apapun orang, sedahsyat apapun popularitasnya, kalau udah masuk kubur, selesai kan? Masya Allah. Ini hadirin. Nah, nanti kita bahas. Terus, yang ketiga, agar kita tidak teracuni dengan kehidupan dunia ini, makanya ingat baik-baik, kenikmatan dunia akan ditanya. Kayak terakhir apa hadirin? Iya. Siapa yang akan nanya sama kita? Allah. Ditanya nanti. Hei manusia, sehatmu kau gunakan apa? Ya kan? Hei manusia, ilmumu kau gunakan untuk apa? Hei manusia, kekayaanmu kau gunakan untuk apa? Hai manusia, kemampuan menatap, kemampuan melihat, kemampuan mendengar, kemampuan berbicara kau gunakan untuk apa? Untuk membela kebenaran atau untuk memanjakan hawa nafsumu? Hati-hati. Gitu, hati-hati. Baik, nanti Bapak Ibu semuanya pulang bawa berkat 3K. Ya, Masya Allah. Kayak yang pertama apa tadi? Keindahan dunia memabukkan. Ada gadis bang yang bilang muda tadi, masih gadis, wow dinikahin aki-aki 70 tahun. Kenapa coba kira-kira bang? Maharnya 2 miliar. Ya Allah. Halo, masih bersama saya? Ya, baik. Kayak yang pertama apa tadi? Keindahan dunia yang memabukkan. Yang kedua kayaknya sebelum mati apa dulu? Kuburan dan kematian yang menyadarkan. Terus yang ketiga apa? Kenikmatan dunia akan ditanya. Baik hadirin. Jadi ayat Quran surat At-Takatsur ini itu digambarkan seolah-olah manusia sudah ada di bibir jurang kehancuran. Dengan kesadarannya nyaris hilang alias mabuk. Ya. Nih ada jurang bang. Di bibir itu ada sekelompok manusia yang akan jatuh ke dalam jurang kehinaan itu. Tetapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Allah tegur. Seolah ada suara yang melengking dari gunung yang tinggi. Jangan begitu wahai manusia. Jangan sampai kau tertipu dengan dunia, akhirnya kau terhinakan. Apa rekaman ayat itu hadirin? Seolah-olah rekaman suara itu adalah Alhaakumut Takatsur. Apa hadirin? Alhaakumut Takatsur. Apa makna Alhaakumut Takatsur ini hadirin? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Melalaikan dari apa? Mari kita lihat tafsirnya. Saya kutipkan tafsir Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kata Imam Qurtubi, makna dari bermegah-megahan telah melalaikan kamu itu artinya syagalakum al-mubahatu bi kathratil mali wal auladi at-ta'atillah. Sungguh kemewahan dunia itu telah menyibukkan kalian wahai manusia. Sungguh kemewahan dengan banyaknya harta dan anak telah menyibukkan engkau, telah menyedot perhatianmu sehingga engkau lalai untuk taat kepada Allah. Lalai sama apa Pak? Taat sama Allah. Pikirin dunia terus hadirin, ya kan? Karena ingin melampaui orang, ya kan? Pokoknya saya harus menjadi yang best dunia, yang paling banyak harta, yang paling hebat, semua orang terjengah bersama saya. Karena hanya dipikirkan dunia, hidupnya tak dunia, maka dia di samping menghalalkan segala cara, dia lupa untuk taat sama siapa hadirin? Inilah dunia yang memabukkan. Saya kasih kisah ilustrasi Pak. Kisah ilustrasinya begini. Ada seorang kaya raya, kaya tanah di Bali.
bilang sama penduduk kampung, penduduk kampung, ya ayah naon, siapa yang ingin dapat tanah gratis? Saya. Oke. Saya kasih kesempatan 1 hari ini. Ini daerah Cijantung tuh. Dari Cijantung, titik kumpulnya di Masjid Nurul Amal. Silahkan engkau berjalan, wahai yang ingin punya tanah, dari Masjid Nurul Amal ini berjalan sampai nanti sebelum matahari terbit, kamu kembali lagi ke titik awal. Masjid apa? Nurul Amal. Kalau engkau sudah kembali, tanah yang kamu telah kitari itu, yang telah engkau kelilingi itu milikmu. Gitu Pak. Kira-kira senang nggak hadirin? Halo, senang nggak? Ya kan, jamaahnya nggak semangat. Pak cuma cerita doang, coba beneran. Masya Allah. Berlomba-lomba nggak kira-kira Pak? Berlomba, tanah mah di Jakarta mahal, Masya Allah. Dari mana Pak titik kumpulnya? Nurul Amal, ya kan? Harus kembali ke Nurul Amal kapan? Sebelum matahari terbit. Ini pagi-pagi habis subuh, silakan berangkat. Berangkat tuh Pak. Diketerin tanah itu, ada yang ke Depok, ada yang ke stasiun sawah, ya kan? Ada langsung ke pasar Rebo, keliling dia Pak. Hebat nih, jadi kaya. Pikirannya kaya, banyak harta, kaya, banyak harta. Udah asar, masih ada waktu. Dia lupa kembali Pak. Akhirnya hadirin, semuanya itu terpenjara dengan pikiran, tanahku banyak, jadi konglomerat, jadi kaya raya. Pas menjelang maghrib, dia baru ingat mau pulang. Sampai nggak kira-kira Pak? Akhirnya dapat nggak tanahnya? Ucul kata orang Jawanya. Apa hadirin? Ucul apa ucul itu? Itulah ketamaan manusia Pak. Kata Rasulullah, manusia itu akan tamak dengan dunia kalau tidak ingat kematian. Seandainya ada 2 gunung yang dijadikan emas dan diberikan kepadanya, dia pasti akan berharap gunung yang lainnya jadi emas. Sampai kata Rasulullah, mulutnya disumpal dengan tanah, alias apa? Mati hadirin. Ya Allah. Istighfar sama-sama. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi ingat hadirin, kita bukan berarti tidak boleh dunia. Silahkan dunia kejar sekuat tenaga, tapi bukan tujuan. Dunia itu hanya wasailul hayat, sebagai sarana hidup untuk mengagungkan Allah. Harta kita gunakan untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Harta kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan infak, sedekah, wakaf, menyantuni anak yatim. Sehingga semakin banyak harta yang kita kumpulkan, semakin sadar kalau harta itu adalah titipan Allah semata. Begitu hadirin, itu baru benar. Tapi kalau hidupnya hanya untuk dunia, lupa untuk pulang ke hadirat Allah, sama kayak tadi, lupa pulang ke mana? Habis sih Pak Haji gak kasih pengumuman PRW sama Pak Yohana, pulang udah malam lah kira-kira begitu ya. Masya Allah. Jadi hadirin, orang tuh kalau udah pikir dunia ingat mati gak kira-kira Bu? Kalau udah ngitung untung tuh, untung bisnisnya, kira-kira ingat mati gak kira-kira? Ibu kalau sudah masuk ke Thomas ingat mati gak? Kalau nggak percaya ajak aja Bang. Masya Allah, ke Thomas. Oh, ini suaminya bilang, Bapak beli aja, apa aja yang bener, iya pilih, beli gelang, masih kurang, sampai sore nggak mau pulang, dicolek malakinya, sholat dulu, bentar, masih ada waktu, betul nggak Bu? Oh dasar matre. Istighfar, astagfirullahaladzim. Padahal suami yang pintar tuh bawa tuh Pak, ibu-ibu istrinya ke toko emas, bagus, keren. Karena suka ngaji di Masjid Nurul Amal, suaminya langsung bilang,
Mana yang keren Pak? Ini. Kagak ada yang keren. Maksudnya apa? Gak punya duit. Masalah duit nih, berapa kepok maunya? Terus gimana Pak? Di dunia ini tak ada yang lebih indah. Kata Rasulullah, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah." Dunia ini perhiasan, dan tak ada yang lebih indah perhiasan di muka bumi ini ketimbang wajahmu yang salehah wahai istriku. Gitu, habis itu pulang kok. Kira-kira diapain bu suami? Baik hadirin. Jadi kayak pertama apa tadi? Keindahan dunia memabukkan. Ayatnya alhaakumut takatsur. Sama-sama. Alhaakumut takatsur. Sungguh bermegah-megahan dengan banyaknya harta dan anak. Dulu itu Pak, simbol kekayaan, dulu itu simbol kemewahan, harta dan anak. Semakin banyak anaknya, semakin banyak hartanya. Tong, begitu hadirin. Saya doakan ibu-ibu banyak anak ya. Situ bilang amin situ, kagak adanya kan, masya Allah. Bapak-bapak, bagaimana nih? Nah ini hadirin, di sini disebutkan nih, syagalakum al-mubahatu bi kathratil mali wal aulad. Engkau berlomba-lomba dengan kemewahan, dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Toh, ampe lupa taat sama siapa? Allah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib itu hadirin, letakkan harta di tanganmu, tapi di hatimu penuh dengan keagungan Allah. Begitu. Artinya apa? Harta dunia hanya sebagai sarana untuk mengagungkan siapa? Allah. Baik. Itu kayak kedua. Kayak pertama. Kayak kedua apa hadirin? Kuburan dan kematian. Kuburan dan kematian. Maksudnya apa kuburan dan kematian itu? Menyadarkan. Kuburan dan kematian apa hadirin? Ayat yang keduanya apa? Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam kubur, baru engkau sadar ternyata harta yang didapat dengan segala cara tak akan lagi menemanimu di alam kubur. Masya Allah. Istighfar sama-sama. Tapi harta yang digunakan berinfak, harta yang digunakan membiayai anak untuk menuntut ilmu agar dekat kepada Allah, harta yang digunakan untuk memberikan nafkah terbaik untuk istri, harta yang dipergunakan untuk nyantunin anak yatim, semua jadi amal, dan amal itulah yang kemudian menjadi teman yang membuat kita bahagia di alam kubur. Begitu hadirin. Tapi kalau dunia dicempreng aja Pak Bu, ya, hartanya dicempreng banyak, anak-anaknya tidak mengenal ajaran Islam. Masya Allah, bapaknya sakaratul maut, bapaknya anaknya berantem memperebutkan harta warisan. Ada nggak yang begitu kira-kira? Banyak. Masya Allah. Kemarin saya tanpa nelpon teman, mati salah satu kerabatnya. Saudara-saudaranya sudah cekcok, belum masa iddahnya selesai, sudah cekcok masalah harta warisan. Masya Allah. Nah di sini hadirin, bilang sama anak-anak kita, nah harta itu bukan tujuan hidupmu, tapi sarana hidup untuk mengagungkan Allah. Itu sebabnya ayah sekolahkan kau tinggi-tinggi akan mengenal Allah, mengenal bagaimana cara hidup. Tetapi harta ini nak, kalau kau jaga dengan ilmu, harta itu yang membuatmu bahagia di sisi Allah. Tapi jika kau tak punya ilmu tentang hidup yang benar menurut Allah, maka harta itu hanya akan menjadi malapetaka dalam hidupmu. Masya Allah. Sehingga terkenallah duit kagak ada saudaranya. Loh, ada nggak yang begitu kira-kira? Kalau duit aja nggak ada saudaranya. Masya Allah. Istighfar bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Saya bacakan yang tafsirnya. Hatta muttum wa dufintum fil maqabir, sampai kau manusia ingat bahwa harta dan dunia telah membuat lalai
Hingga engkau menyadari ketika engkau mati. Apa hadirin? Mati. Wa tufintum, dan engkau dikubur fil maqabir, di dalam kuburan. Bapak Ibu, halo, kok jadi tegang? Ini camat semua ini. Apa camat Pak Haji? Calon mati. Camat, Masya Allah. Ini yang paling dekat siapa ya? Yang pakai mic atau yang inter ini? Atau yang sebelah ono? Aduh. Yang pakai mic kata ibu-ibu, kata malaikat yang banyak mic masih ada tugasnya. Yang gak ada tugasnya aja duluan ya. Hadirin, kagak ada yang tahu. Yang jelas kita diintai kematian 24 jam. Jika tidak pagi kita mati, siang kita mati. Jika tidak siang, sore. Jika tidak sore, malam. Jika tidak malam, pagi lagi. 24 jam kita diintai oleh kematian. Makanya hadirin, ingat, orang tuh Pak, kalau husnul khatimah ketika mati, asri'u ayyuhan nas, asri'u ayyuhan nas, percepat wahai manusia, bawa aku ke dalam kubur, aku akan merasakan nikmatnya kubur. Cepat. Kenapa demikian? Saat orang yang sakaratul maut itu hadirin, amalnya, kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, ilmunya, ketenarannya, semuanya dipergunakan untuk mengagungkan Allah. Semuanya dipergunakan untuk mendidik anak dan istrinya agar mengagungkan Allah. Maka saat pulang hadirin ke hadirat Allah, dia tenang. Itu sebabnya dalam Quran surat Al-Fajr ayat yang terakhir dipanggil oleh Allah ketika manusia mau pulang ke hadirat Allah lewat pintu kematian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena taat kepada Allah. Karena selama ini dia ingat Allah, maka saat akan bertemu dengan Allah lewat pintu kematian, tenang atau gelisah? Tenang. Maka apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku cintai, dan masuklah ke dalam surgaku. Dan ini dikatakan oleh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safatul Tafasir, yuqalu hadih inda ihtidaril maut. Ayat ini dibacakan pada manusia ketika menjelang sakaratul maut. Jadi ketika manusia husnul khatimah itu Allah tampakkan sekilas tentang surga dan keindahannya. Masya Allah. Terbayang nggak Pak? Halo Pak. Terbayang nggak Pak? Dulu pas emak kita ngasih tong calon foto kamu, calon istri kamu, dikasih fotonya Pak. Kinclong glowing, kira-kira berdesil nggak tuh hati? Kok gak ada yang jawab? Iya gitu loh. Halo, masih ingat gak Pak? Masih muda itu loh ya Pak Haji. Nih, nah calon istrimu dikasih tahu fotonya, gimana bagaimana? Berdesil kayak kira-kira Pak Haji? Masya Allah, Masya Allah. Langsung itu foto ditaruh di sininya. Ya Allah, kapan bersanding dengan dia di pelaminan? Masya Allah. Loh, iya kan? Baru tuh fotonya dikasih tahu hadirin. Masya Allah. Bener. Pas dibawa emak-emak kita, melihat rumahnya, lihat gentengnya doang, gemetar itu hati. Pas melihat anaknya, Masya Allah, bidadari. Begitu hadirin. Sama juga Pak, orang yang sakaratul maut, Allah kasih unjuk dikit tuh tentang keindahan surga. Makanya apa? Asri'u, percepat aku bawa ke liang kubur, percepat. Dia tersenyum sepanjang perjalanan menuju kubur, sementara orang-orang di sekitarnya menangis. Kenapa menangis? Ditinggal orang yang telah menjadi cahaya kehidupannya, cahaya di masyarakat yang senantiasa memberikan kebaikan. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Pingin kayak gitu? Ya udah percepat mati. Halo, masih bersama saya? Iya hadirin. Tapi Pak, kalau suhul khotimah
hidupnya zalim, dari waktu ke waktu kezaliman demi kezaliman. Kehidupannya hanya membuat tangis derita orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Ingat, tak ada kezaliman yang ia lakukan di muka bumi ini kecuali pasti akan kembali kepada dirinya. Pas dia melakukan kezaliman, dicabut nyawanya oleh Allah. Saat dicabut seperti itu, hadirin, mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang seperti itu. Apa hadirin? Dia langsung berteriak, wahai ayah, wahai ibu, wahai saudaraku. Saat ditangguh, dikeranda, mau dibawa kemana saya? Jangan dibawa ke sana, jangan dibawa ke sana. Kenapa begitu hadirin? Jadi tegang begitu. Sebelum saya jawab, saya akan jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Masya Allah. Beliau jangan tegang dong. Hadirin, dia langsung bilang begini, jangan. Kenapa? Karena gambaran kengerian neraka saat sakaratul maut ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Masya Allah. Istighfar hadirin. Astagfirullah. Ayo ayat ini camkan baik-baik dalam hati kita. Ayo baca sama-sama ayat pertama dan kedua. Saya terlebih dahulu dan Bapak Ibu ingatinya. Getarkan ini hati dengan ayat ini. Alhaakumut takatsur. Sama-sama. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sama-sama. Hatta zurtumul maqabir. Sungguh ayat ini hadirin memotret tentang orang yang mabuk akan kehidupan dunia. Hai manusia, kata Allah, dunia telah melalaikanmu. Keindahan dan pesona dunia telah membuatmu lalai untuk taat kepada Allah. Ternyata hidupmu hanya untuk mengejar dunia. Kau lupa akan Allah. Kau baru ingat Allah kapan? Hatta zurtumul maqabir, saat engkau mati dan dimasukkan ke dalam kubur. Ya Allah, aku menyesal ya Allah. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Aku akan beramal. Pak, sekarang kita sedang di dunia atau di alam kubur? Ayo beramal. Kita nggak tahu Pak, apakah tahun baru Hijriah tahun 1447 Hijriah ini adalah tahun terakhir untuk kita atau masih ada tahun-tahun berikutnya. Yang jelas kita berdoa mudah-mudahan masih ada tahun-tahun berikutnya. Tetapi tahun-tahun itu adalah tahun yang membuat dosa-dosa kita terkikis habis dan kita semakin layak dicintai oleh Allah dan bermartabat di hadapan manusia. Hadirin, ini dia antara dunia dan kuburan. Keindahan, kemewahan dan kenikmatan dunia menyibukkan, melenakan dan melalaikan manusia dari taat pada Allah. Sementara kuburan dan kematian itu menyengat, mengetuk dan memulihkan kesadaran manusia akan racun tipuan dunia. Saya masih ingat ceramah seorang tokoh Indonesia, Pak. Hari ini tanggal 1 Oktober saya mengetuk kesadaran rakyat Indonesia untuk membela para pahlawan revolusi ini. Saya mengetuk kesadaran untuk bersama-sama mendoakannya. Suara siapa? Saudara saya tadi, suara saya. Tapi itu kan suaranya Nasution ya, Masya Allah. Mengetuk kesadaran. Nah ini dia hadirin. Kuburan, kematian itu menyengat dan mengetuk. Gitu hadirin. Tapi bahasa itu mengetok, ya kan, Masya Allah. Maka langsung dijawab, siap, laksanakan. Nah, kira-kira gitu. Kalau sudah laksanakan, itu bahasanya siapa tuh, Pak? Atau? Oh iya, masih enak sawan tuh, toh? Kira-kira gitu. Baik hadirin, setelah mati kita akan mengetahui banyak hal. Nah ini dia, Pak. Setelah mati, apa kata Allah? Allah mengulang kata kalla 3 kali. Berapa kali hadirin? Ayo katakan kalla sama-sama. Apa artinya kalla? Jangan begitu. Apa maksudnya jangan begitu? Hai manusia, jangan sampai keindahan dunia menyibukkanmu sehingga kau lupa taat kepada Allah dan kau baru sadar saat
engkau mati, ojo ngono. Kalla itu ojo ngono. Nah, hadirin, apa artinya kalla? Ojo ngono. Begitu. Keturunan apa? Ojo ngono. Jengak kenikah. Nah, itu bahasa Spanyolnya. Spanyol bagian Madura. Ojo ngono. Begitu hadirin. Diulang berapa kali? 3 kali. Kalla, jangan begitu. Ojo ngono, ojo ngono, ojo ngono. 3 kali sampai Pak. Maksudnya apa? Hei manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia, saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Kamu jangan begitu. Kamu akan tahu dampaknya nanti. Diulang lagi oleh Allah. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kamu pasti akan mengetahui dampak jeleknya jika kau terperdaya, terpesona, termabukkan dengan gelamarnya dunia dan kau melupakan Allah. Pasti kau akan mendapatkan kehinaan. Ini saya bacakan tafsirnya. Zajarun wa tahdidun ayyir tadau ayyuhan nas. Jauhilah wahai manusia, wa zajaru, dan cegahlah dirimu an istighal bima la yanfa' wa la yufid. Cegahlah dirimu dari sesuatu yang menyibukkan dirimu yang tidak bermanfaat itu. Fasawfa ta'lamuna akibata jahlikum wa tafridikum fi jambillah. Nanti kamu akan mengetahui akibat kebodohanmu itu dan kelalaianmu itu terpesona dengan kehidupan dunia di sisi Allah. Kau akan mengetahui. Wa sighalikum bil fana anil baqi. Engkau sibuk dengan urusan dunia yang akan hancur, tapi kau melupakan kehidupan akhirat yang akan kekal selamanya. Masya Allah. Pak, bukan berarti kita tidak boleh menjadi kaya, justru harus kaya. Tetapi sekali-kali kekayaan itu harus ada di mana? Di tangan. Tidak boleh dimasukkan di mana? Di hati. Seluruh kekayaan yang kita miliki, seluruh ilmu, seluruh atribut duniawi, katakan ini titipan dari Engkau ya Allah. Engkau titipkan kepada hamba agar aku gunakan untuk taat kepada-Mu. Itu hadirin. Coba kalau ada orang kaya rajin sholatnya, Masya Allah. Anak yatim disantunin, terus orang miskin disantunin. Siapa lagi yang disantunin? Oh, janda katanya. Ini itu ceramahnya Zaituun Pak. Masih banyak janda-janda. Ya Masya Allah. Jangan cuma janda aja orang disantunin ya kan, anak yatimnya kagak. Masya Allah. Ini bahaya tuh Pak ya. Oh, sekalian kacanya ya, Masya Allah. Jandanya disantunin, anaknya jadi anak sendiri ya, Masya Allah. Baik hadirin, saya lanjutkan. Kemudian kalla, diulang lagi nih Pak yang ketiga. Kalla law ta'lamuna ilmal yatim. Sekali-kali jangan begitu, ojo ngono. Sekiranya kamu tahu dengan pasti, law ta'lamuna lazajartum wasta'adattum lil akhirah. Jika kamu tahu kehidupan yang akan abadi itu, pasti kau tidak akan terlena dengan keindahan dunia. Wasta'adattum lil akhirah. Kalian akan menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Masya Allah. Pak, sampai kemudian kata Rasulullah begini Pak. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Sekiranya kamu tahu tentang apa yang aku ketahui tentang kehidupan akhirat dan alam kubur, pasti kau sedikit tersenyum dan banyak menangis. Masya Allah. Hadirin, kita ini pasti Pak masuk kubur Pak. Pasti masuk ke alam akhirat Pak yang akan kekal Pak. Bu, kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, betapa ruginya diri kita. Masya Allah. Istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Kemudian ayat berikutnya, la tarawunnal jahim. Lam ini harfu taukid, nun ini harfu taukid. Dari kata yara, ra'a yara, ra'a yara. Kalau antum tarawna, maka di sini la tarawunna. Pasti kalian semua wahai manusia akan menatap apa? Al-jahim, menatap neraka jahanam dengan kepala matamu sendiri. Masya Allah. Di sini ditafsirkan uqsimu wa uqimu bi annakum satusyahidun al-jahim ay
iyanan wa yaqinan. Pasti engkau kalau udah mati dan sampai ke alam kubur, wahai manusia, kalian akan menyaksikan neraka jahanam itu dengan penuh keyakinan karena engkau menatap dengan mata telanjangmu sendiri. Masya Allah. Makanya dalam Quran surat Al-Fajr itu Pak, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadakkarul insan. Dijawab oleh Allah, wa anna lahu dzikra. Tatkala manusia menatap neraka jahanam dengan mata kepala sendiri, maka seluruh orang yang tampak di muka bumi ini, yang suka melakukan kezaliman di muka bumi ini, yang terpenjara dengan glamornya kehidupan dunia, tiba-tiba semuanya sadar, ya Allah, aku sadar aku telah tertipu dengan kehidupan dunia, aku telah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, tapi ternyata itu semuanya tak bermanfaat di sini, ya Allah. Aku baru sadar, aku ingin bertaubat kepadamu, ya Allah. Apa jawaban Allah? Wa anna lahu dzikra. Waktu ini wis entek. Apa artinya, Pak? Waktunya udah habis. Ini akhirat. Bukan untuk minta maaf, bukan untuk sadar, enggak. Ini saatnya engkau mendapatkan balasan dari Allah. Hadirin, saya ingin tanya kembali, tolong jawab dengan lantang. Mudah-mudahan jawaban itu membuat kita disayang oleh Allah. Tolong dijawab. Sekarang kita sedang ada di dunia atau di akhirat? Ulangi, di dunia atau di akhirat? Berarti di dunia masih ada kesempatan nggak beramal? Kalau di akhirat? Ayo Pak, mumpung di dunia. Mumpung di dunia. Perbaiki hubungan dengan istri. Minta maaf sama istri kalau ada salah. Istri minta maaf sama suami. Bilangnya jangan, Pak, minta maaf, jangan begini. Papa, gitu kan. Kalau perlu ada nadanya, Papa. Ya, gitu. Minta maaf ya, saya bikin kopi nih. Masya Allah. Saya bikin utang jahe. Ini utang apa nih? Utang jahe toh? Masya Allah. Silakan Pak, diminum Pak. Alhamdulillah. Minta maaf Bu, yang suka manyon-manyon Bu ya, minta maaf sama suami. Maafin ya. Ya. Terus perbaiki dengan anak, perbaiki dengan kolega kita, teman kita. Ya, baiklah. Ketemu biasanya buat muka, wajah kecut, ya kan? Apalagi nggak mandi, ya Masya Allah. Sekarang perbaiki hadirin, sebab kita semuanya bakalan balik ke akhirat. Hadirin, setelah itu, nah ini dia. Yang terakhir, kenikmatan dunia akan ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sama-sama. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan dunia. Ini hadirin ditafsirkan, tsumma latus'alunna fil akhirah an-na'imid dunya. Nanti kalian akan ditanya wahai manusia tentang kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Minal amni, dari keamanan, wasihha, dari kesehatan, wasairi ma yutaladzatu bihi minal mat'am, min mat'am, dan seluruh apa yang telah kau rasakan kelezatannya dari makanan, wa masyrab, dan minuman, wa markab, wa mafrash, dan dari tunggangan kendaraan yang enak, ya kan? Ada motor, ada Pajero, ya kan? Terus apa lagi? Ada Alphard, ada Bu Alphard, ya, Masya Allah. Semua yang indah-indah itu, termasuk keindahan di atas kasur, semuanya ditanya. Hai manusia, aku telah berikan seluruh kenikmatan hidup ini kepadamu. Apakah kenikmatan itu kau gunakan untuk mengagungkan Allah atau hanya mengikuti hawa nafsu? Ditanya hadirin. Maka hadirin, ingat tadi obat mujarab untuk membuat kita tidak mabuk apa? Apa? Kelapa hijau. Iya, kelapa hijau. Itu kalau mabuk kita bahaya. Kalau mabuk dengan dunia apa? Hah?
Kalau mabuk akan dunia dengan glamornya dunia, menghalalkan segala cara, obat mujarabnya apa? Kuburan dan makanya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu tidak terperdaya, maka saya kasih rumus terakhir. Ini rumusnya Pak. MLT, bukan MRT ya. Apa hadirin? MLT. Ulangi apa? M-nya inilah obat paling mujarab hadirin untuk membuat kita tidak terperdaya dengan glamornya dunia. Walaupun kita menjadi orang sukses, hebat, kaya raya, tetap zuhud dan tawadhu. Tetap rendah hati, tidak tinggi hati. Rumusnya apa? MLT. M-nya mati. Apa M-nya Pak? L-nya latihan mati. Oh iya, ntar dulu. L-nya apa? Latihan mati. Apa latihan mati? T, tidur. T-nya apa hadirin? MLT. M-nya apa? L-nya latihan mati. Latihan mati itu apa? Tidur. Coba Bapak tidur. Tidur. Ingat nggak akan rekeningnya? Ingat nggak sama bininya? Coba aja tanya Bu, kalau udah ngorok suami, Bang, istrimu siapa? Tiba-tiba nyaut dia, Siti. Ah, Siti yang mana? Wah itu bahaya Ji, Masya Allah. Ya kan? Ya Pak Yohana kalau tidur nanti Bu ya, tanyain loh. Bang, istrinya siapa? Yuli. Ya elah, hati-hati tuh, Masya Allah. Padahal nama istrinya Fatime, dia bilang Yuli. Ya Allah, Yuli yang mana? No, Kang Magis. Ya elah, hati-hati tuh ya. Nah hadirin, kata para ulama, an-naum nisful maut, mati itu separuh dari kematian. Makanya Allah sampai berfirman dalam Al-Quran, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah, tidurmu di waktu siang dan malam. Jadi Bapak ini tidur, itu tanda-tanda kebesaran Allah Pak. Itu bagian dari latihan mati agar kita tidak tergoda dengan hidup. Coba Pak, kalau udah mati bisa hitung harta nggak? Halo? Bisa hitung karir nggak? Kagak, lupa semuanya. Itu Allah sedang melatih kita. Ente kalau sudah mati aja lupa sama duniamu, lupa sama anak-anakmu, lupa akan duitmu, lupa akan keteranganmu. Ingat, itu sesaat. Nanti kalau mati beneran, itu kan baru separuh mati ya. Kau akan tinggalkan itu semuanya. Masya Allah. Jadi sekali-kali Pak, nanti kalau Bapak mau tidur bilang sama bininya, Mama, saya mau latihan mati ya. Keren nggak kalau bilang begitu tuh Pak? Ih, yang bener latihan mati, saya masih muda. Makanya ngaji. Di mana? Nurul Amal. Biar tahu kalau tidur itu adalah latihan mati. Masya Allah. Siapa yang melatih kita mati? Siapa? Ya Allah. Masya Allah. Udah terlentang begini. Biar kata orang hebat, kalau tidak tidur begitu ngorok, Masya Allah, maaf lagi mulutnya. Masya Allah. Coba foto dan rekam. Masya Allah. Pas bangun kasih. Anak saya suka iseng tuh Pak. Abang yang ngorok direkam. Pasti kan berantem bagi-bagi anak-anak saya. Ngorok enggak, ngorok deh bertiga. Lah ayat udah ngorok karena saya itu seninya hidup, bukan saya begitu. Sudah selesai hadirin. Baik hadirin, surat At-Takafur. Baca nanti di rumah ya Pak Bu, perlahan-lahan baca. Ayat pertama tentang mabuk, ayat kedua tentang obat mujarab menghilangkan mabuk, mati dan masuk kuburan. Dan ayat berikutnya itu berbicara tentang pengetahuan kita nanti saat mati. Kita akan diperlihatkan oleh Allah dengan hal-hal yang gaib. Dan terakhir nanti di akhirat hadirin, seluruh kenikmatan dunia Allah akan tanyakan. Mudah-mudahan dengan ayat ini hati kita jadi lembut, hati kita senantiasa bercahaya, dan setiap kita melihat nikmat Allah, hati kita itu menjadi sensitif, sehingga kita berusaha untuk dekat dengan Allah
dan berusaha memuliakan dan membahagiakan orang lain karena Allah, maka itulah yang membuat hidup kita seperti sepenggal sorga, insya Allah. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebentar Bapak Ibu. Oh iya, sekarang ini tanggal 9 Muharram. Besok tanggal 10 Muharram. Ini sudah masuk 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu namanya Asyura ya. Hari yang ke-10 di Muharram itu disunahkan puasa Asyura. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, tukaffiru as-sanatal madiyah. Dia bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lampau. Tetapi kata Rasulullah, dahului dengan 1 hari, mestinya kita puasa sekarang. Tapi kalau puasa nggak bisa puasa sekarang, besok puasa dan hari Senin puasa 2 hari, ya. Ojo lali Bu, Masya Allah. Halo, ojo lali, ya kan? Biar ojo mono, kira-kira begitu ya. Baik hadirin, mudah-mudahan barokah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda, dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih.